Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Ini adalah majelis kita yang keempat dari membahas kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, dan pembicaraan kita yang terakhir sampai kepada sebab yang ke-9, latar belakang yang ke-9, bahwasanya ada di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memiliki keyakinan bahwasanya hadis yang mereka ketahui itu ada indikasi kelemahannya, atau hadis tersebut menurut mereka telah dihapus hukumnya, mansukh, atau hadis tersebut menurut mereka tidak bisa dipahami secara letterlek, akan tetapi memerlukan takwil, yakni takwil yang memang diperbolehkan di dalam syariat, takwil yang memang diperbolehkan di dalam syariat. Ya, ini yang kita bahas dari pembahasan terakhir di kesempatan majelis kita yang ketiga. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menyebutkan bahwasanya ini ada dua macam. Ini ada dua macam, yang kalau kita ringkas yang pertama, yang kedua. Yang pertama, dia berkeyakinan bahwasanya ada dalil lain, yang mana dalil lain tersebut lebih kuat, lebih unggul daripada dalil yang ada di hadapannya. Ya. Adapun yang kedua, yang sebaliknya. Ini kita tidak baca ini ya. Ini kita tidak baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan ada paragraf yang sangat bagus sekali yang diucapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebagaimana kita bisa lihat di halaman yang ke-33. Antum bisa lihat di halaman yang ke-33. Di halaman yang ke-33. Ya. Yakni apa? Yang paling atas. Yang paling atas. Wazalika ana ghayata katsirin minal ulama'i aya'lama qawla ahlil ilmi allazina adrakahum fi biladihi wala ya'lam aqwala jama'atin ghairihim. Ucapan Ibnu Taimiyah ini bagus sekali, yang artinya apa? Dan karena kebanyakan ulama hanya mengetahui pendapat para ahli ilmu yang ada atau dia jumpai di negerinya, yakni kebanyakan para ulama yang hidup pada zaman tersebut juga tidak menutup kemungkinan orang-orang yang hidup di zaman ini, pada kebanyakannya mereka hanya mengetahui ucapan ahli ilmu yang mereka jumpai di negerinya. Wala ya'lam aqwal jama'ati ghairihim, dan mereka tidak mengetahui, yakni apa? Ucapan ulama-ulama yang lainnya. Nah ini ya, ini fenomena yang ada setidaknya pada
zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebelumnya, yakni kebanyakan ulama pada zaman tersebut mereka hanya mengetahui pendapat-pendapat, ucapan-ucapan, fatwa-fatwa, hadis-hadis, ya, dari ulama-ulama yang mereka jumpai di negerinya. Dan bersamaan dengan itu mereka tidak mengetahui pendapat-pendapat, ucapan-ucapan, fatwa-fatwa, hadis-hadis dari ulama-ulama yang ada di selain negerinya. Mungkin antum bisa mengingat apa yang kita pelajari kemarin, bahwasanya Hijaziyin menolak apa? Riwayat Syamiyin, Iraqiyin, betul? Karena bagi mereka riwayat-riwayat Iraqiyin, Syamiyin atau yang lain itu terdengar asing, aneh. Mereka tidak pernah jumpai riwayat-riwayat tersebut. Dan bersamaan dengan itu, dengan sikap kehati-hatian, karena pada negeri-negeri semisal Syam dan Irak muncul berbagai macam fitnah, maka Hijaziyin tidak menerima secara mutlak ataupun tidak menerima secara mutlak, ya, hadis-hadis Iraqiyin atau Syamiyin. Mereka menerima hadis-hadis Iraqiyin atau Syamiyin dengan syarat. Makanya kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, melanjutkan ucapannya, kama tajidu katsiran minal mutaqaddimina la ya'lam ila qaula madaniyin wal kufiyyin. Sebagaimana kita jumpai dari ulama-ulama terdahulu, sebagaimana kita jumpai banyak dari ulama-ulama terdahulu, mereka tidak mengetahui kecuali pendapat ulama-ulama Madinah atau ulama-ulama Kufah. Wa katsiran minal mutaakhir wal katsiran minal mutaakhirina la ya'lam ila qaul itsnaini aw thalatha min a'immati. Dan orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan mutaakhirin, maka mereka tidak mengetahui ucapan para ulama kecuali hanya 2 ucapan atau 3 ucapan saja. Dan ini memang betul, iya kan? Ini memang betul. Coba kalau kemudian kita hadirkan suatu permasalahan pada diri kita, suatu pertanyaan dalam masalah, misalnya, ya, membaca jahar atau tidak basmalah di dalam sholat, kita mengetahui berapa pendapat? Paling hanya 2 pendapat, ya, yang menjaharkan atau tidak menjaharkan. Tapi di sana ternyata ada lebih dari 2 pendapat. Iya toh? Masalah bertakbir di dalam sholat, yang kita tahu bertakbir di dalam sholat itu dikerjakan di mana? Yang kita tahu ketika apa? Ketika takbiratul ihram dan bangkit dari menuju sujud, bangkit dari mana? Sujud, betul? Tetapi ternyata di sana ada juga pendapat bahwasanya setiap lafadz Allahu Akbar disyariatkan seseorang bertakbir hatta ketika dia bangun di antara 2 sujud. Loh, iya betul itu. Nih, Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi. Allahu Akbar. Angkat tangan. Antara 2 sujud angkat tangan. Tapi kan kebanyakan di antara kita tidak mengetahui pendapat-pendapat ini. Karena yang kita ketahui dari pendapat-pendapat tersebut adalah apa yang kita jumpai, betul ya? Dan ini sebenarnya di satu sisi ada bentuk terpuji, di sisi lain ada yang mengkhawatirkan. Antum bayangkan jemaah, apabila ada seseorang yang kemudian dia hanya mengetahui sifat sholat
berdasarkan bukunya Syekh Al-Albani. Sifat salat berdasarkan bukunya Syekh Al-Albani. Saya tidak hendak merendahkan buku sifat salatnya Syekh Al-Albani, enggak, nauzubillah. Makhluk-makhluk Allah dari kalangan kaum muslimin, khususnya salafiyin, mendapatkan banyak manfaat dari buku ini. Buku ini berbarokah. Iya toh? Tapi jangan kemudian antum terbayang buku sifat salatnya Syekh Albani ini semisal Al-Quran, tidak ada kesalahan dari awal sampai akhir. Ibnu Taimiyah pun telah mengatakan begitu kan. Jangan sampai ada seseorang yang beranggapan bahwasanya apa, pada diri seorang alim telah terkumpul seluruh ilmu. Bahkan ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh orang-orang besar semisal Imam Syafi'i atau yang selainnya. Begitu kan kata Ibnu Taimiyah yang telah kita sebutkan berulang kali dari kesempatan kemarin. Dan ternyata buku sifat salat Syekh Albani ini ada rudutnya, ada yang ngebantah. Dan yang ngebantahnya masyayikh salafiyin, Syekh Hamud At-Tuwaijiri, Syekh Bakar Abu Zaid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka berdua. Bahkan Syekh Bakar Abu Zaid, judul bukunya dalam tanda kutip cukup provokatif. La jadid fi ahkamis sholat, tidak ada yang baru di dalam hukum sholat. Itu bantahan terhadap sifat sholat nabinya Syekh Al-Albani. Iya toh? Tapi kebanyakan di antara kita kan mengetahui tata cara sholat sebagaimana yang disusun oleh Syekh Al-Albani, betul? Maka kalau kemudian ada di antara saudara kita sesama muslim yang dia membaca dua buku secara bersamaan, buku sifat sholatnya Syekh Al-Albani sekaligus bukunya Syekh Bakar Abu Zaid, La Jadid fi Ahkamis Shalah, kemudian dia menggabungkan atau dia condong kepada pendapat Syekh Bakar Abu Zaid, mungkin saja terjadi apa yang namanya friksi, betul? Ya enggak? Betul enggak? Nah ini dia. Makanya kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Madaniyin, Ahlul Madinah, Ahlul Hijaz, karena berhubung mereka tidak pernah menjumpai ulama-ulama dari negeri-negeri yang lain, maka mereka mencukupkan dengan pendapat yang beredar di sekitar kota Madinah. Padahal ilmu fikih itu dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tebarkan di muka bumi itu tidak hanya terpusat dari satu kota saja. Iya toh? Persis seperti kemudian, yakni apa jemaah rahimani wa rahimakumullah, ulama-ulama salafi yang hidup di zaman ini itu bukan hanya berasal dari satu negara saja. Ada di antara mereka yang tinggal di Saudi, betul? Ada di antara mereka yang tinggal di Yordan, betul? Ada di antara mereka yang tinggal di Yaman, betul? Ada di antara mereka yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Pakistan, ada yang tinggal di Sudan, ada yang tinggal di Emirat, ada yang tinggal di Maroko. Allah Subhanahu wa ta'ala tebarkan ilmu agamanya kepada siapa saja yang dia kehendaki di seluruh penjuru muka bumi ini. Nah, kalau kemudian di antara kita sebagai seorang muslim misalnya hanya mengetahui pendapat ahli ilmu dari suatu negeri, contoh Mesir, betul? Maka kemudian di sana ada saudara kita yang mengetahui pendapat ahli ilmu dari negeri Saudi, mungkin saja terjadi friksi kalau kemudian tidak memiliki sikap yang dewasa. Iya kan? Padahal mereka al-ulama. Orang-orang ini kan ulama. Yang di Saudi, yang di Yordan, yang di Mesir, yang di Pakistan. Iya kan? Nah ini pentingnya bagi kita untuk kemudian sedikit banyak melek bahwasanya kiblat salafi itu tidak tertuju kepada satu tempat khusus, tetapi apa namanya kiblat salafiyin adalah tertuju kepada Al-Quran dan As-Sunnah di atas fahmi salaful ummah di mana saja itu berada. Iya toh.
Nah ini dia. Lihat kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, dia mengatakan hal ini dikarenakan apa? Pada kebanyakannya ulama di zaman tersebut hanya mengetahui pendapat ahli ilmu yang mereka jumpai, ya, dan dia tidak mengetahui pendapat ahli ilmu yang tidak dia jumpai. Dan ini maklum ya, kalau ahli ilmu yang tidak dia jumpai, yakni apa? Ya dia bagaimana mungkin mengetahui pendapat-pendapatnya, fikih-fikihnya, betul? Iya toh? Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah dikatakan di sana, ya, sebagaimana kita dapati, kita lanjutkan, ya, sebagaimana kita dapati, kama najid katsiran minal mutaqaddimin la ya'lam ila qaul madaniyin wal kufiyin wa katsiran minal mutaakhirin la ya'lam ila qaul itsnaini aw thalatha min a'immati wa ma kharaja an dzalik, ya. Dan kebanyakan orang-orang dari kalangan mutaakhirin tidak mengetahui ucapan ulama kecuali hanya satu atau dua ulama saja, kecuali dua atau tiga orang ulama saja, dan mereka tidak keluar dari pendapat-pendapat tersebut. Nah ini dia, ya. Maka di sini dituntut apa? Yang pertama kesungguhan untuk kemudian belajar dari sekian banyak para ulama, sekaligus juga bersikap lapang dada apabila kemudian dijumpai perbedaan. Kita lanjutkan sekarang kepada sebab yang ke-10. Sebab yang ke-10. Lapang dada di dalam ketika menjumpai perbedaan, ini bukan setiap perbedaan. Karena namanya ikhtilaf, itu ada yang tanawu, ada yang tadot. Perbedaan pendapat, khilaf, itu ada yang teranggap dan ada yang tidak teranggap. Dan ini pembacaraannya nanti insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan sebab yang ke-10. Ya, latar belakang yang ke-10, halaman yang keberapa? 33. Mu'arradatuhu bima yadulu alayya dha'fihi au naskhihi au ta'wilihi mima la ya'taqiduhu ghairuhu au jinsuhu. Latar belakang atau sebab yang ke-10, dia membantah, yakni di antara hal yang menyebabkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka berbeda pendapat, yakni dia membantah, seorang ulama membantah, ya, dengan sesuatu yang menunjukkan kelemahannya. Jadi ada suatu dalil, kemudian seorang ulama ini membantah dalil tersebut dengan dalil lain yang menunjukkan kelemahan dalil ini. Paham antum? Maksud dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, paham? Apa Ibnu Taimiyah mengatakan? Dia membantahnya dengan sesuatu yang menunjukkan kelemahan dalil tersebut. Ada suatu dalil, ini suatu dalil, ya, yang kemudian dalil ini menurut seorang imam itu tidak kuat, dia bantah dengan dalil lain yang menurut dia dalil lain ini menunjukkan kelemahan dalil yang pertama. Paham? Paham? Saya ulangi yang ketiga kali. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Dia, yakni seorang imam, dia menolak atau membantah suatu dalil karena menurut dia dalil ini lemah. Kenapa dia katakan dalil ini lemah? Karena di sana dia menjumpai dalil yang mengisyaratkan kelemahan dalil ini. Paham? Jadi ada berapa dalil? Ada berapa dalil di sana? 2. Yang pertama dalil pertama, yang kedua dalil yang kedua. Menurut dia dalil yang pertama ini lemah. Kenapa dikatakan lemah? Karena di sana ada dalil
yang menurut pendapat dia membantah atau menunjukkan kelemahan dalil pertama. Paham ini? Paham ya? Nah, perkataan menurut dia dalil yang kedua ini menunjukkan kelemahan dalil pertama kan bersifat nisbi. Bisa jadi ulama yang lain menganggap apa? Dalil kedua ini tidak menunjukkan kelemahan dalil pertama. Ya enggak? Betul? Bisa dipahami? Ada dua dalil. Dalil yang pertama, dia lemahkan. Dia lemahkan bukan dengan sebab dalil itu sendiri gitu loh. Kalau dalil pertama dia lemahkan karena misalnya sanad hadis itu terputus, maka dia lemahkan dengan sebab apa? Dalil itu sendiri. Itu udah kita bahas di sebab yang pertama, sebab yang kedua, betul? Ini ada suatu dalil yang dia lemahkan bukan karena dalil itu sendiri dia melemahkannya. Dia lemahkan dalil ini karena di sana ternyata dia jumpai ada dalil yang menurut dia menunjukkan kelemahan dalil pertama. Paham? Maka jamaah di sini akan mungkin muncul dua hal. Hal yang pertama, dia menganggap dalil yang kedua melemahkan dalil pertama. Anggapan ulama ini bisa jadi tidak disepakati oleh ulama yang lain. Betul? Ulama yang lain menganggap apa? Dalil yang kedua tidak melemahkan. Ini berdiri sendiri-sendiri, bahkan gak ada hubungannya sama sekali. Atau bahkan mungkin bisa dijamak. Betul? Ya enggak? Hah? Atau kemungkinan yang kedua, ulama yang lain tidak menjumpai dalil yang kedua yang diisyaratkan bahwasanya ini melemahkan dalil yang pertama. Betul? Saya ulangi. Kemungkinan yang kedua, ada seorang ulama yang tidak menjumpai, tidak mendapati dalil yang kedua yang dikatakan oleh ulama pertama melemahkan dalil pertama. Bisa dicerna? Bisa dicerna? Lalu kalau kemudian, perhatikan ini implikasi hukumnya. Kalau ulama yang pertama ini mengatakan bahwasanya dalil ini lemah karena ditunjukkan oleh dalil yang lain kelemahannya, betul? Maka dia berhujjah enggak dengan dalil pertama? Apa implikasi hukumnya? Enggak ya? Betul ya? Kalau kemudian ada kemungkinan yang lain dari ini, ada ulama yang kedua menganggap dalil yang kedua tidak melemahkan dalil yang pertama, maka apakah ulama yang kedua ini berhujjah dengan dalil yang pertama? Implikasi hukumnya? Apa jawabannya? Iya. Betul ya? Kalau kemudian yang ketiga, ada ulama yang ketiga tidak menjumpai, tidak mendapatkan dalil yang katanya melemahkan dalil yang pertama, apakah ulama yang ketiga ini berhujjah dengan dalil yang pertama? Iya. Beda implikasi hukumnya ya? Iya. Makanya dikatakan dia membantahnya, yakni seorang ulama, imam-imam di kalangan Ahlus Sunnah membantah dalil yang pertama bukan karena dalil itu sendiri, tetapi dia jumpai di sana ada dalil lain yang menunjukkan kelemahannya. Betul? Di sana ada kemungkinan yang keempat. Lihat ini, saya perinci aja kemungkinannya. Bagi ulama yang pertama, dalil yang pertama lemah yang ditunjukkan kelemahannya oleh dalil yang kedua. Betul? Lalu kalau kemudian muncul ulama yang keempat mengatakan tidak, justru dalil kedua yang lemah dilemahkan dari dalil yang pertama. Mungkin? Mungkin. Berapa pendapat? 4. Iya toh? Hah? Kemudian kita perinci lagi yang kelima. Ini yang kemudian mampu saya turunkan kepada antum. Kalau ada ulama yang kemudian berhadapan dengan dalil pertama dan dalil kedua, dia tidak mampu menjamaknya, dia tidak mampu mengatakan mana yang kuat antara pertama dan kedua,
Apakah yang pertama menghapus yang kedua? Bukan menghapus, kalau hapus itu nasikh mansukh. Apakah yang pertama kemudian menolak kedua? Apakah kedua yang menolak pertama? Maka kemudian dia memilih untuk tawakuf diam? Mungkin? Mungkin. Kelima, antum sering jumpai di dalam masalah ini ada dua pendapat. Yang satu memperbolehkan, yang satu tidak. Maka saya memilih untuk diam. Pernah jumpa kayak gitu? Iya. Kenapa dia memilih untuk diam? Bukan begitu akhirnya, bukan cari aman. Hah? Ada dua dalil. Yang pertama dan yang kedua yang dikatakan dalam tanda kutip, bolehlah saya pakai perkataan ini ya untuk memudahkan saja. Dua dalil ini saling bertarung. Nah, ulama yang kelima ini, yang model kelima ini, dia tidak tahu mana yang paling kuat di antara kedua ini. Kemudian dia coba kemudian untuk menelitinya, mentarjihnya, keluar kepada suatu kesimpulan hukum, ujung-ujungnya ya nggak sanggup juga dia. Macam-macam ya, keterbatasan ilmunya segala macam. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Adapun saya memilih untuk diam sementara waktu. Atau mau katakan apa ulama ini? Ulama ini diam, kurang hebat, kurang jago ulama ini, diam. Padahal seperti yang saya bicarakan tadi, setelah kita sholat zuhur sama teman-teman Bengkulu, begitu ya, masalah menentukan keputusan hukum syar'i itu bukan masalah yang instan, memerlukan dalam tanda kutip apa? Perjuangan yang panjang, keseriusan. Dan para ulama semisal mereka telah menempuh jalan itu semua. Coba ada 5 tuh. Yang satu menganggap yang pertama dilemahkan yang kedua. Betul ya? Yang kedua mengatakan bahwasanya enggak, yang kedua justru melemahkan yang pertama. Yang ketiga mengatakan dua-duanya tidak saling melemahkan, bisa dipergunakan semuanya. Yang keempat, mana yang kedua? Yang kedua yang katanya melemahkan mana? Nggak jumpa dia, betul. Yang kelima, dua-duanya itu kelihatannya kontradiksi. Lalu yang benar yang mana? Allahu a'lam. Tuh lihat itu. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan berarti kemudian yang menyanggah pasti benar. Iya toh? Ya enggak? Begini jemaah ikhwan, kadang-kadang kita itu ya kegenitan sebagian ikhwan nih. Ada pendapat, kemudian ada sanggahan, maka kemudian yang terbayang di benak sebagian ikhwan, yang menyanggah pasti berada di atas kebenaran. Betul tidak? Nggak begitu urusannya. Ya enggak? Ada misalnya seseorang menyampaikan sesuatu, kemudian disanggah oleh orang yang lain. Sebagian ikhwan langsung kemudian berpikir dan punya pandangan yang menyanggah ini berada di atas kebenaran. Bukan begitu urusannya. Kalau kayak gitu urusannya, betul ya? Ulama yang pertama mengatakan apa? Dalil yang kedua melemahkan yang pertama. Betul ya? Ulama yang kedua menyanggahnya, tidak, justru yang kedua melemahkan yang pertama. Betul? Maka berhenti sampai di situ saja. Tidak ada yang mengatakan tawakuf. Iya enggak? Yang mengatakan tawakuf itu justru karena tidak bisa membedakan mana yang lebih kuat di antara dua ini. Berarti kemungkinan itu ada. Kalau kemudian dalil pertama itu dilemahkan oleh dalil kedua yang menunjukkan dalil kedua pasti lebih kuat dari dalil yang pertama, betul ya? Sebagaimana dipegang, dipilih oleh imam yang pertama, maka tidak akan mungkin ada imam yang kedua mengatakan apa? Justru dalil kedua yang lebih kuat. Logis? Tuh. Contoh-contoh ini banyak. Saya tidak bacakan contoh-contohnya ya, tapi saya isyaratkan di sini ada syarah dari kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Abdullah Al-Humaid. Ya. Bukunya ada di hadapan saya ini, dan Syekh menjelaskan contoh-contoh perkara ini. Taib. Ya. Nah, sebagian di antara mereka ya
mempraktekkan perkara ini di dalam masalah sumpah yang kita isyaratkan di kesempatan kemarin sore kalau saya nggak salah. Iya toh? Al-Quranul Karim mempersyaratkan 2 saksi, betul? Sedangkan hadis memperbolehkan 1 saksi dan 1 orang yang bersumpah menguatkan orang yang bersaksi, betul? Maka sebagian ulama mengatakan Al-Quran tidak akan mungkin keliru kalau hadis masih mungkin, betul? Maka dalil hadis lemah, pilih Al-Quran. Ya, bisa begitu? Bisa begitu? Ya bisa, kemungkinan seperti itu bisa. Kan kita tidak katakan mana yang benar di sini ya. Nanti dulu lah, itu permasalahannya nanti. Lagi-lagi itu qawaid tarjih. Al-Quran mutawatir, hadis tadi ahad, betul? Hadis tadi ahad yang diriwayatkan Imam Muslim. Tidak mungkin ahad bisa mengalahkan yang mutawatir. Berarti hadis ini dilemahkan kandungannya oleh riwayat mutawatir yang berasal dari Al-Quran. Hadis ini nggak dipakai kandungannya. Jadi bukan hadis riwayat Imam Muslim itu sendiri yang dikritik, bukan. Tetapi hadis riwayat Imam Muslim itu dikritik oleh sebagian Ahnaf, Hanafi karena secara zohir bertentangan dengan Al-Quran. Hadis ahad bertentangan dengan Al-Quran yang mutawatir. Begitu ya? Maklum? Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Antum jangan bayangkan dalam masalah ini 5-5-nya pasti ada ya. Kan tadi saya sebutkan 5 ya. Jangan antum bayangkan 5-5-nya pasti ada. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ini dalam bentuk takhir aja. Kalau tidak ada 2 saksi, betul? Maka boleh 1 saksi ditambah 1 orang jujur yang bersumpah menguatkan sang pemberi saksi. Takhir bisa dipilih. Tidak saling melemahkan. Begitu ya? Dan bagi ulama yang memperbolehkan hadis menasakh Al-Quran, loh iya betul, ada ulama dari kalangan ulama Ahlussunnah yang memperbolehkan hadis menasakh Al-Quran, hadis menghapus hukum Al-Quran. Maka apa? Hadis itu kuat, bahkan yang terhapus hukum 2 saksi. Loh iya. Karena Rasul adalah orang yang kemudian diberi otoritas tunggal oleh Allah untuk menerangkan Al-Quran. Iya toh? Dan ucapan Rasul tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Kemudian diteliti, ternyata ayat tentang saksi itu datang terlebih dahulu dibanding hadis riwayat Imam Muslim. Maka berlaku nasikh mansuh. Bagi ulama yang memperbolehkan Al-Quran dinasakh oleh hadis, oh ayat Al-Qurannya mansuh hukumnya, maka yang berlaku hadis. Tapi ada gimana ini? Saya nggak tahu, tawakuf. Itu dibawakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, ya, di dalam masalah ini. Taib. Itu sebagaimana antum bisa lihat halaman ke-34. Walihadza raddul hadis asyahid wal yamin. Ketemu nih halaman ke-34, 6 baris dari atas. Atau kita baca deh dari yang pertama, dari baris yang pertama. Kal mu'arradatil katsir minal kufiyyin al hadis sahih bizahir Quran. Sebagaimana orang-orang kalangan ahlu kuffah menolak hadis sahih karena bertentangan dengan zahir Al-Quran. Ini kufiyyin. Dan Imam Abu Hanifah ahlul kuffah. Imam Abu Hanifah ahlul kuffah. Sebagaimana orang-orang kuffah menolak hadis sahih dengan zahir Al-Quran. Kemudian dibawakan di sana contohnya, ya. Lihat itu, 6 baris dari atas. Walihadza raddul hadits asyahid wal yamin. Dengan sebab itu mereka menolak hadis asyahid wal yamin. Jadi kufiyyin menolak hadis asyahid wal yamin bukan melemahkan hadis riwayat Imam Muslim tersebut, tidak. Tetapi karena ternyata bertentangan dengan zahir Al-Quran. Benar gak kufiyyin dalam masalah ini? Nah itu masalah lain, ya. Qawaid tarjih lagi-lagi.
Makanya jamaah, sebagian ulama ahli hadis, sebagian ulama melemahkan hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yakni bumi pada hari ketujuh. Dilemahkan. Padahal hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Karena bertentangan dengan zahir Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Saya pernah punya tulisan ini. Saya pernah punya tulisan di dalam akun Facebook saya, di copy paste sama teman-teman tentang hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Tetapi hadis itu bertentangan dengan zahir Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta seisinya dalam 6 masa. Tapi dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah pada hari ketujuh. Bertentangan enggak dengan zahir Al-Qur'an? Maka sebagian ulama melemahkan hadis riwayat Imam Muslim ini karena bertentangan dengan zahir Al-Qur'an. Atau bisa googling tulisan saya, itu saya tulis mungkin 10 tahun yang lalu. Baik. Iya ikhwan. Begitu. Alhamdulillah selesai ini 10 sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam pembicaraan kita ini. Kita masuk sekarang kepada halaman yang ke-35. Halaman yang ke-35. Ya. 1, 2, 3, 4 11 baris dari atas. Ya, 11 baris dari atas. Fahadhihi asbab asyrah zahirah. 10 sebab ini adalah sebab yang nampak zahir. 10 sebab ini adalah sebab yang nampak lagi zahir. Ya, 10 sebab ini adalah sebab yang nampak lagi zahir. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa fi katsir minal ahadits. Ketemu ini yang saya baca? Nih. Halaman ke-35 11 baris dari atas. Ketemu yang saya baca ya? Wa fi katsir minal ahadits, dan yakni apa? Dalam banyak hal ya, dalam banyak pembicaraan dalam banyak pembicaraan tentang hadis, yajuz an yakun lil alim hujjah fit tarkil amal bil hadis. Dalam banyak hal boleh saja seorang ulama memiliki hujjah yang belum sampai kepada kita, lam natlu nahnu alaiha, yang hujjah itu belum sampai kepada kita. Jadi dalam banyak hal bisa jadi seorang ulama berhujjah yang mana hujjah itu nggak sampai kepada kita. Nah, ini sikap pertama yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tanamkan kepada kita, bahwasanya jangan cepat-cepat kemudian menuduh seorang ulama, ya, karena bisa jadi kemudian ulama tersebut berfatwa telah menyimpulkan suatu hukum, tetapi bersamaan dengan itu hukum tersebut, fatwa tersebut belum sampai kepada kita. Iya kan? Makanya hendaklah seseorang penuntut ilmu berhati-hati dari ucapan-ucapan yang semisal ini. Tidak ada seorang pun salaf yang berpendapat sedemikian. Betul enggak? Orang yang mengucapkan kalimat ini tidak ada satupun salaf yang berpendapat sedemikian. Itu seakan-akan dia telah meneliti pendapat salaf dari awal sampai akhir. Bisa jadi dan sangat mungkin sebenarnya dia belum meneliti pendapat salaf dari awal sampai akhir. Iya toh? Maka yang lebih tepat apa? Sepanjang yang saya ketahui atau berdasarkan keterbatasan salaf yang berpendapat sedemikian.
Itu menunjukkan kehati-hatian, betul? Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam banyak hal boleh saja ulama itu pada hakikatnya memiliki hujah yang hujah tersebut tidak sampai kepada kita. Bukan mereka tidak berdalil, bukan mereka tidak berfatwa, bukan mereka tidak berpendapat, tetapi masalahnya apa? Fatwa pendapat mereka belum sampai ke kita. Sebabnya macam-macam, baik karena kita kurang rajin belajar, kurang rajin baca, ya, dan yang semisalnya. Ya. Maka ulama sangat berhati-hati dalam masalah ini. Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat seperti itu. Ini perkara berbahaya ini. Seakan-akan dia telah tuntas membaca seluruh pendapatnya Imam Syafi'i di dalam kitab-kitabnya Imam Syafi'i, atau di dalam kitab-kitab yang kemudian yakni apa? Disusun oleh murid-muridnya Imam Syafi'i. Ini bukan perkara yang mudah, betul ya? Maka yang lebih hati-hati adalah apa? Sepanjang yang saya ketahui, berdasarkan keterbatasan ilmu saya belum pernah menjumpai Imam Syafi'i berfatwa dalam masalah ini. Nah, begitu kan? Hah? Itu lebih elegan gitu loh. Karena bisa jadi ulama tersebut berhujah dengan suatu hujah yang hujah itu belum nyampe ke kita. Karena kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Karena ruang lingkup ilmu itu luas. Ini yang pertama. Yang kedua, empat baris dari kalimat yang tadi saya baca. Ya, 4 baris dari kalimat yang tadi saya baca. Wal alim, ketemu yang saya baca ini? Atau 6 baris dari bawah? Ketemu yang saya baca? Wal alim, ya. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan seorang alim qad yabda hujjatih, terkadang menampakkan hujjahnya, yakni menampakkan alasan dia, yakni menampakkan alasan dia di dalam berdalil. Wa qad la yabdaha, terkadang dia tidak menampakkan alasannya di dalam berdalil. Maksudnya apa ini jemaah? Terkadang seorang alim ketika berfatwa, dia jelaskan, fatwa saya di dalam masalah ini adalah A, alasannya ini. Betul ya? Tapi ada juga sebagian alim yang mengatakan, misalnya fatwa saya dalam masalah ini adalah A, dia tidak jelaskan alasannya. Maka terkadang seorang alim menampakkan alasannya, hujahnya, terkadang mereka tidak menampakkan alasannya, hujahnya. Iya, mereka langsung sampaikan fatwa ya. Nah, di antara yang masyhur dalam menyampaikan fatwa tanpa menyebutkan alasannya itu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kalau berfatwa boleh, tidak boleh, disyariatkan, bagus. Begitu saja tuh. Antum jangan kemudian Syekh bin Baz berfatwa boleh, tidak boleh, bagus, disyariatkan. Mana alasannya? Mana dalilnya? Ini sembarangan aja ngomongnya begitu. Terkadang alim itu apa? Berfatwa dengan menampakkan alasannya, terkadang tidak. Iya kan? Hah? Dan ketika seorang alim tidak menampakkan alasannya, bukan berarti dia tidak punya alasan untuk menguatkan fatwanya. Ingat, ini seorang alim ya. Bukan kemudian orang-orang yang selain mereka. Kalau orang-orang yang selain mereka ketika berfatwa memang nggak punya alasan, biasanya asal-asalan. Iya kan? Biasanya asal-asalan. Jadi ini diantara bentuk baik sangka kita gitu loh kepada seorang alim. Jadi seorang alim itu ketika kemudian berhujjah dengan suatu dalil, maka terkadang dia menampakkan alasannya, terkadang dia tidak menampakkan alasannya.
Ketika dia tidak menampakkan alasannya, bukan berarti dia tidak membangun fatwanya di atas ilmu. Begitu ya? Hah? Betapa banyak gitu alim-alim yang berfatwa seperti itu. Ya, saya tidak menyukainya. Sudah, begitu saja. Perkara itu disyariatkan. Itu afdol. Tidak disebutkan alasannya apa. Tetapi itu bukan berarti mereka tidak sama sekali memiliki hujjah. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga. Jadi diangankan alasannya itu disampaikan kepada kita. Kan tadi ada seorang alim yang terkadang menampakkan alasannya, terkadang dia tidak menampakkan apa? Alasannya. Andai kata seorang alim itu menampakkan alasannya, betul ya? Maka apa? Wa idza balaghtana faqad nadrak maudul ihtijajihi wa qad la nadrikuhu. Apabila kemudian alasan atau hujjah seorang alim itu sampai kepada kita, terkadang kita memahaminya, terkadang tidak. Betul enggak? Hah? Jadi kalau kita memahaminya, alhamdulillah ya. Kalau kita tidak memahaminya, jangan sampai kemudian seorang penuntut ilmu mengatakan apa? Alasannya dibuat-buat. Nah ini sikap ya ikhwan. Sikap terhadap seorang alim. Jadi ada berapa di sini? 3. Yang pertama, apa sikap yang pertama tadi? Betul. Bisa jadi hujjah, fatwanya, pendapatnya belum sampai kepada kita. Maka di sana diperlukan kehati-hatian dari ucapan-ucapan yang seakan-akan kita telah mengetahui seluruh fatwa seorang alim. Betul ya? Yang kedua, apa tadi? Terkadang menampakkan hujjahnya, terkadang tidak menampakkan hujjahnya, terkadang menampakkan alasannya, terkadang tidak menampakkan alasannya. Ya. Kalau seorang alim ketika berfatwa tidak menampakkan alasannya, bukan berarti kemudian mereka membangun fatwanya di atas yakni kaidah yang berantakan atau asal-asalan. Iya kan? Yang ketiga, kalau kemudian fatwanya itu disertai dengan alasan, terkadang kita memahami alasannya, terkadang tidak. Ya enggak? Kalau kita memahami alasannya, alhamdulillah. Kalau kita tidak memahami alasannya, maka jangan sampai kemudian seorang penuntut ilmu menuduh alim beralasan dengan alasan yang dibuat-buat. Ya enggak? Nah ini alasannya nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal menurut antum mas. Bagi seorang alim yang kemudian sampai kepada tingkatan makrifat terhadap ilmu agama Allah, alasan tersebut hujjah yang kuat. Itu gak masuk akal itu menurut antum. Iya toh? Raf'ul malam an aimatil alam, mengangkat celaan dari imam-imam panutan. Jadi jangan sampai kemudian kaum muslimin semisal kita karena keterbatasan kita kemudian menghukumi ulama. Ini kan perkara yang berat ya. Nah, akan tetapi Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau mengatakan, nah terkadang jemaah, ini saya ringkas aja paragraf-paragraf ini ya. Terkadang ada sebagian alim yang menampakkan alasannya dan kita paham alasannya, kemudian kita jumpai alasannya itu keliru. Mungkin ini? Mungkin saja kan. Karena kebenaran kan tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruhnya pada satu orang, kecuali pada diri Rasulullah. Al-Ma'sum itu pada diri Rasulullah. Iya enggak? Ada seorang alim yang misalnya menyampaikan alasannya dan kemudian setelah dicermati, ditimbang-timbang, dipikir-fikir dengan kaidah-kaidah yang benar, dijumpai kok kayaknya alasannya ini salah. Mungkin ya itu ya. Tapi nggak boleh kemudian seorang alim menyampaikan alasan langsung dihukumi. Salah ini alasannya. Harus kemudian ditimbang-timbang dulu alasannya. Benar atau keliru ya? Kalau benar ya sudah. Kalau keliru, menurut kita keliru, harus kemudian kita periksa secara seksama.
Oh bener ini, ternyata alasannya itu gak tepat. Iya toh? Maka kalau kemudian kita jumpai misalnya seorang alim berfatwa, berhujjah dan menyampaikan alasan, ternyata alasannya tidak tepat, maka apa? Pendapat seorang alim bukan hakim atas dalil syar'i. Ini yang keempat. Kita baca ini. Halaman yang ke-36. Fa inna adilati syar'iyyah hujjatullahi ala jamil ibadihi bi khilafi ra'il alim. Ketemu yang saya baca? Halaman 34. Halaman berapa itu? 36. 1 2 3 4 5. 5 baris dari atas. Fa inna adilah, karena sesungguhnya dalil-dalil syar'i adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hambanya. Dalil syar'i itu hujjah Allah atas seluruh hambanya, dan tidaklah ra'yu atau pendapat orang alim hujjah atas seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul ini? Betul. Betul ini ya? Jadi hujjah Allah atas hambanya itu apa? Syariat, bukan pendapat seorang alim. Jadi apabila seorang alim menyampaikan fatwanya, terkadang kita ketahui hujahnya, terkadang tidak kita ketahui. Kalau kita tidak mengetahui hujahnya, jangan cepat-cepat kita kemudian menaruh buruk sangka kepada seorang alim tersebut. Andai kata kita ketahui hujahnya, maka bisa jadi hujahnya kita paham, nggak paham. Kalau nggak paham, maka berusaha untuk memahaminya. Kalau paham, alhamdulillah. Dan kalau paham, bersamaan dengan itu, ketika ditimbang dengan kaidah-kaidah syar'i yang lain, ternyata sang alim ini salah. Maka apa yang dilakukan? Terus memegang pendapat seorang alim yang kemudian ditimbang berdasarkan kaidah syar'i salah, atau memegang pendapat hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Karena hujah Allah bagi hambanya adalah syariat Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pendapat seorang alim. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, menempatkan ini pada urutan yang terakhir sebagai bentuk baik sangka Syekhul Islam, dan seharusnya kita juga bahwasanya tidaklah seorang alim berfatwa melainkan berdasarkan hujah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Iya toh? Coba deh, kadang-kadang ada orang yang kemudian punya buruk sangka kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nggak hormat sama ulama, nyalah-nyalahin ulama. Betul ya? Tapi lihat Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Jangan cepat buruk sangka kepada seorang alim. Bisa jadi dia berfatwa, antum nggak tahu. Urutannya kan gitu ya? Ya? Bisa jadi dia berfatwa, antum nggak tahu, nggak nyampe ke antum. Betul? Atau kalau fatwa itu sampai ke antum, bisa jadi dia tidak terangkan alasannya, bisa jadi dia terangkan alasannya. Betul ya? Nah, pada saat dia tidak terangkan alasannya, janganlah kemudian antum, kira-kira Ibnu Taimiyah pengen ngomong kayak gitu, menaruh buruk sangka kepada seorang ulama dan menganggap ulama ini berfatwa asal-asalan tanpa hujah, tanpa kaidah syar'i. Begitu ya? Nah, kalau kemudian sang ulama ini menyampaikan hujahnya kepada antum, alasannya betul, maka perhatikan yang ketiga. Bisa jadi hujahnya antum pahami atau tidak antum pahami. Betul? Kalau hujahnya antum tidak pahami, berusaha untuk memahaminya, jangan buruk sangka. Ya toh? Kalau kemudian antum memahaminya dan ternyata berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada antum benar, bersyukur, ikuti pendapat ulama tersebut yang dibangun di atas dasar dalil, itu ittiba. Ya toh? Kalau kemudian berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada antum, ternyata pendapat ulama yang dia sampaikan hujahnya tersebut menurut antum salah, dan menurut antum salah itu bukan antum langsung menyalahkan, tetapi ini perkara yang berat ya, harus punya kemudian apa, kapasitas untuk bisa teranggap pendapatnya, sehingga
oh ini pendapatnya kayaknya nggak bener ini. Iya. Kalau pendapatnya nggak benar, misalnya nih dianggap hujahnya itu nggak tepat, maka apa? Maka di antara bentuk memuliakan ulama tersebut, jangan ikuti kesalahannya. Karena tidak ada seorang pun ulama yang memerintahkan kita untuk mengikuti kesalahan mereka. Karena hujah Allah kepada hambanya adalah syariat Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ra'yu ulama. Betul? Lihat Ibnu Taimiyah sebutkan ini, dan yang keempat itu terakhir. Thariqah yang luar biasa bagus sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini. Tayyib. Lanjut. Jelas ya yang tadi tuh? Jelas ya? Kita lanjut. Halaman yang ke mana dia? Halaman ke 36 masih. Halaman yang ke-36. Andai kata ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, andai kata nih ya, saya susun aja ini dalam bentuk apa? Kayak narasi cerita. Andai kata ini dijumpai ada seorang ulama berdasarkan timbangan syar'i yang telah kita teliti sambil kemudian kita berbaik sangka kepada mereka, betul? Ternyata ulama tersebut salah. Lalu apa sikap kita terhadap kesalahan ulama? Jangan diikuti. Itu kan tadi pembicaraan keempat. Lalu apa sikap kita kepada mereka? Maka sikap kita kepada mereka adalah apa? Ya, jangan diikuti sekaligus yakni memuliakan mereka. Jangan seperti seseorang yang bernama Bishr bin Ghiyas Al-Marisi. Halaman ke-37, 2 baris dari bawah. Bishr bin Ghiyas Al-Marisi, Bishr bin Ghiyas Al-Marisi, ya. Lihat itu catatan kaki. Huwa Bishr bin Ghiyas bin Abi Karimah Abdurrahman Al-Marisi Al-Adawi, Abu Abdurrahman, ya, faqih, tapi sayang sekali faqih Mu'tazilah. Ketemu yang saya baca? Faqih, tapi sayang sekali faqih Mu'tazilah. Arif, tapi dalam filsafat. Ini dua-duanya nggak berguna ini. Faqih di dalam bab faqih di dalam Mu'tazilah, ya, dan alim di dalam masalah filsafat, dua-duanya nggak berguna. Apa kata orang ini yang namanya Bishr bin Ghiyas Al-Marisi? Ya, Bishr bin Ghiyas Al-Marisi mengatakan, anal mukhti min mujtahidin yu'aqib ala khati'ihi. Ketemu yang saya baca? Sesungguhnya mujtahid yang salah, lihat mujtahidin. Sesungguhnya mujtahid yang salah maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesalahannya. Maka kalau kayak gitu, seluruh imam-imam masuk neraka, disiksa. Karena adakah imam-imam Ahlus Sunnah yang bebas dari kesalahan? Ada? Nggak ada. Iya kan? Yang maksum itu cuma Rasulullah. Abu Bakar telah kita sebutkan pernah terjadi sesuatu kelupaan pada diri dia, betul? Umar telah kita sebutkan ada sesuatu kelupaan pada diri dia, betul? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada sesuatu yang kemudian ya tidak tepat secara tinjauan syar'i, iya toh? Jadi tidak ada yang maksum kecuali pribadi sosok Rasulullah. Tapi Bishr bin Ghiyas Al-Marisi mengatakan, anal mukhti, seorang yang salah dari kalangan mujtahidin, imam-imam mujtahid, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesalahannya. Maka kalau kayak gini, seluruh imam-imam kaum muslimin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul itu? Termaksud, na'udzubillah,
Abu Bakar dan Umar. Kan Abu Bakar itu berijtihad, Umar berijtihad. Iya kan? Sesungguhnya kata Umar, tidak boleh ada di antara kalian yang memberikan mahar lebih daripada mahar yang pernah diberikan oleh seseorang kepada anak-anaknya Rasul atau istri-istrinya. Itu kan ijtihadnya Umar. Kalau ada yang pernah melakukannya, selebihnya balikin. Dan ijtihadnya Umar keliru ya, betul ya? Udah kita bahas kemarin di sesi terakhir, betul? Ijtihadnya Umar apa? Keliru. Datangkan ayat An-Nisa ayat keberapa? 20, betul? Dan Umar ngapain? Faraja'a Umar ila qawliha. Umar kemudian rujuk, menarik pendapatnya dan mengikuti pendapat siapa? Perempuan tersebut. Jadi Umar pada suatu penggal kehidupannya pernah berfatwa yang dia kemudian rujuk. Kalau mengikuti mazhabnya Bishr bin Giyad al-Marisi, Umar layak masuk neraka, diazab. Ini luar biasa. Ya. Ini Mu'tazilah ini, makanya dikatakan di sana, ya. Sebelum apa? Lafadz Bishr bin Giyad al-Marisi an ba'dal Mu'tazilah Baghdad. Ini sebagian Mu'tazilah orang-orang Baghdad. Misal Bishr bin Giyad al-Marisi yang mengatakan orang yang salah dari kalangan mujtahid maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesalahannya. Lalu bagaimana? Kan mujtahid salah ya? Mujtahid apa? Mungkinkah seorang mujtahid salah? Mungkin saja. Tapi apakah mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesalahannya? Tidak. Kenapa tidak? Lanjut kepada hadis yang ada di halaman ke-38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris dari bawah. Wa fi sahihain an Amr bin As radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Amr bin Al-As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Iza ijtahada hakimu fa asabba falahu ajrani wa iza ijtahada wa akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan berapa pahala? 2. Wa iza ijtahada fa akhta' falahu ajr. Apabila dia berijtihad si hakim ini dan ijtihadnya salah, dia mendapatkan 1 pahala. Berarti seorang mujtahid apabila terjatuh kepada kesalahan, kesalahannya jangan diikuti, dia tidak dicela, dan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah tidak azab mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ganjar seorang imam mujtahidin yang terjatuh kepada kesalahan dengan berapa ganjaran? 1. Jelas hadis ini membantah Mu'tazilah, dan ini memang mazhab resminya Mu'tazilah. Seorang imam yang terjatuh kepada kesalahan, betul? Maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya macam-macam, karena dia si imam ini, si mujtahid ini ketika terjatuh kepada kesalahan, dia menjadi sebab orang-orang melakukan perbuatan dosa. Nah, macam-macam. Ya toh? Taib. Kita lanjutkan. Ya. Lalu jemaah rahimani wa rahimakumullah, apakah kemudian imam-imam mujtahid ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan 2 ganjaran apabila kemudian dia benar, ya, dan apabila dia salah Allah Subhanahu wa taala berikan 1 ganjaran, ya. Apabila imam-imam mujtahid ini keadaannya seperti ini, lalu bagaimana apabila kesalahan itu dilakukan oleh seseorang yang bukan mujtahid? Betul?
seorang penuntut ilmu pemula, orang yang baru belajar, berfatwa asal-asalan tanpa memiliki kaidah, tanpa memiliki patokan. Bagaimana keadaannya? Kalau benar dapat pahala gak? Kalau salah dapat pahala gak? Ibnu Taimiyah mengatakan, di halaman ke-41, nanti kita kembali lagi ke yang tadi, ya, kembali lagi ke yang tadi, halaman ke-38 ya. Fatabayyana anal mujtahid ma'a khati'ihi lahu ajr wa dzalika lil ajri ijtihadihi. Ketemu yang saya baca? Dan jelas berdasarkan hadis tadi nih, ini ya, jelas fatabayyan, jelas berdasarkan hadis tadi bahwasanya seorang mujtahid ketika dia terjatuh kepada kesalahan, dia mendapatkan berapa pahala? Ajar, satu pahala, satu ganjaran. Ya, loh, kok bisa seorang mujtahid mendapatkan satu ganjaran ketika terjatuh kepada kesalahan? Sebabnya apa? Wadzalika li ajli ijtihadihi, karena itu dia mendapatkan ganjaran satu karena dia telah mencapai derajat seorang mujtahid dan usahanya yang bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan suatu produk hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Betul? Iya enggak? Kenapa dia mendapatkan satu pahala ganjaran? Karena dia adalah seorang mujtahid, seorang yang memang sudah layak berfatwa, mujtahid, karena dia telah mengerahkan segenap daya upayanya untuk mengeluarkan suatu produk hukum berdasarkan ketentuan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Lalu bagaimana dengan kesalahannya? Kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun kesalahannya maghfur lahu, kesalahannya Allah ampuni. Kenapa? Li'anna idrak as-sawab fil jami' a'yan al-ahkam imma mu'tazir atau mu'tazir, yakni karena apa? Karena ya, mencapai seluruh kebenaran di dalam suatu fatwa, mencapai seluruh kebenaran dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid, itu perkara yang sangat sulit sekali, bahkan hampir bisa dibilang mustahil. Betul tidak? Saya ulangi. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kenapa? Adapun kesalahannya maghfur lahu, Allah ampuni kesalahannya. Sebabnya mengapa? Li'anna idrak, karena sesungguhnya mencapai yang namanya as-shawab, kebenaran pada seluruh urusan hukum, imam mu'tazir, itu sulit sekali, kalau tidak mau dibilang mu'tasir, mustahil. Betul ya? Jadi sulit sekali ada seorang imam yang fatwanya itu benar terus, kalau tidak mau dibilang apa? Mustahil. Hah? Ini berulang kali saya sampaikan, termaksud dalam kesempatan kita ngobrol-ngobrol ketika makan atau menjelang tidur. Masya Allah, menjelang tidur tuh. Ya, menjelang tidur ya. Menjelang tidur di mana? Di hotel. Makanya ikhwan, betul ya, apabila pada diri seorang imam yang makbul, yang diterima, mustahil seluruh kebenaran ada pada dirinya, betul? Apalagi pada diri seorang ustadz atau syekh, itu lebih mustahil lagi. Maka sesuatu kesalahan yang nyata apabila kemudian seseorang penuntut ilmu melazimkan atau mengharuskan manusia mengikuti satu pendapat seorang ustadz dari awal sampai akhir, atau seorang syekh dari awal sampai akhir, betul? Omongan saya ini pasti ada yang ngerudut, ada yang ngebantah omongan saya ini. Tinggal tunggu aja bantahnya. Tapi yang model kayak gini nggak perlu diladenin lah ya. Hah?
Kebenaran ada pada si fulan, Syekh fulan. Benar fulan itu, Syekh fulan dari awal sampai akhir. Ustadz itu pasti benar pendapatnya dari awal sampai akhir. Antum dengar pendapat fatwa ustadz tersebut tanpa perlu mempertanyakan, pasti dia benar. Kalau pada diri seorang imam mujtahid, kata Ibnu Taimiyah, perkara ini sungguh sangat sulit, kalau tidak boleh dibilang mustahil, apalagi pada diri seorang ustadz yang tingkatannya jauh-jauh sekali di bawah seorang mujtahid, apalagi seorang syekh. Betul ya? Hah? Maka seorang salafiyin, maka sudah barang tentu ya, kalau dia serius benar-benar belajar, maka pada dirinya akan tertanam sikap apa? Mencintai seorang alim tetapi tidak fanatik pada dirinya. Itu betul itu ikhwan. Ini kalau salafiyin yang benar-benar belajar, mencintai seorang alim akan tetapi tidak apa? Fanatik kepadanya. Jadi lihat ya, Ibnu Taimiyah ini judul bukunya saja bombastis, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Seakan-akan Ibnu Taimiyah, bukan seakan-akan, betul-betul Ibnu Taimiyah hendak membela ini imam-imam ini, mengangkat celaan dari imam-imam yang masya Allah ini mereka orang-orang terpuji. Pembelaan Ibnu Taimiyah kepada imam-imam yang terjatuh kepada kesalahan ya? Karena mustahil ada seseorang yang mengetahui seluruh hukum, mustahil, tidak dijumpai. Lalu kenapa imam-imam itu, ulama-ulama mujtahidin, kata Ibnu Taimiyah, maghfur lahu, Allah ampuni? Kenapa? Dengan sebab ijtihadnya, betul ya? Tapi apakah ada sebab yang lain? Lihat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengisyaratkan. Ya. Tidak mengapa kalau kemudian apa? Saya agak loncat sedikit, nanti kita mundur lagi ya. Halaman ke-42. Nanti kita mundurnya juga nggak banyak-banyak, cuma sehalaman sebelumnya ya. Kenapa kemudian imam-imam mujtahid itu Allah subhanahu wa ta'ala ampuni kesalahannya? Karena dia harus seorang mujtahid. Iya betul jawabannya. Tapi lihat apa? Minha at-taubah. Mungkin saja imam-imam mujtahid itu telah bertaubat dari kesalahannya. Betul? Betul enggak? Wa min hal istighfar, mungkin saja dia telah beristighfar, yakni mungkin saja dia mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu dan lain sebab. Ikhwan, kalau antum baca hadis riwayat Imam Tirmizi, bukankah ahli ilmu dimohonkan ampunan bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air? Betul? Hadis siapa itu? Riwayat Imam At-Tirmizi. Bukankah ahli ilmu akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan oleh ikan-ikan yang ada di dalam lautan? Para dengar hadis ini? Coba itu ahli ilmu. Jadi kalau dia kesalah, ikan berapa banyak jumlahnya di lautan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di ikan-ikan ini. Si fulan imam mujtahid itu dengan bahasa yang kita tidak mengerti, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerti bahasa ikan-ikan tersebut. Betul? Dan bagaimana kaifiat ikan-ikan itu beristighfar. Tetapi kita yakini karena ini berasal dari wahyu Rasulullah. Betul? Ikan-ikan beristighfar. Sampai semut yang ada di lubang-lubang, kata Rasul, berapa jumlahnya semut-semut di muka bumi ini, beristighfar atas kesalahan seorang alim. Tapi ini semuanya terjadi kalau dia seorang alim, bukan orang yang kemudian berfatwa asal-asalan, dan dia bukan orang yang layak untuk berfatwa. Makanya mundur pada halaman ke-41. Ya, mundur ke halaman 41.
ya, di yakni apa namanya, baris yang pertama, fa in haula'i akhta'u bi ghairi ijtihad, ya, lalu mungkin saja kesalahannya itu terjadi karena dia bukan seorang, ya, fa in haula'i akhta'u bi ghairi ijtihad, mungkin saja kesalahannya itu terjadi karena dia yakni bukan seorang mujtahidin, iza lam yakunu min ahlil ilm. Jadi mungkin saja dia terjatuh kepada suatu kesalahan pada saat dia bukan seorang ahli ilmu. Mungkin ini, kalau tadi kan imam-imam mujtahidin yang jatuh kepada kesalahan maghfur lahu. Tapi bisa jadi seseorang itu terjatuh kepada kesalahan padahal dia bukan seorang ahli ilmu. Ya, sebentar deh, kita mundur ke halaman 40. Ya, paragraf yang paling akhir. Nah, kalau imam-imam ulama kaum muslimin berfatwa berdasarkan ilmu, masalah benar masalah salah itu masalah lain, ya. Tetapi orang-orang yang tidak berilmu itu berfatwa di atas kebodohan. Makanya di halaman ke-40, bi khilaf alladzina afta masjuj fil bard yujibul ghusl fakhtasil famata fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala qatalamullah halan sa'alu iza lam ya'lamu innama syifa'u as-su'al. Ini berbeda dengan seseorang, kasus yang pernah terjadi ketika dia berfatwa pada saat yang sangat dingin dan dia mewajibkan seseorang itu untuk mandi, maka mandilah orang tersebut dan mati. Pernah dengar ini hadis? Jadi situasinya sangat dingin sekali. Dia dalam keadaan apa? Junub. Dia meminta fatwa kepada seseorang dan orang ini kemudian berfatwa, nggak ada keringanan bagi kamu, kamu harus tetap wajib mandi. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini? Mandi. Apa yang terjadi setelah itu? Mati dia. Betul? Apa kata Rasulullah ketika mendengarkan kisah kabar ini? Qataluhu. Ini orang telah menjadi sebab si fulan itu mati. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang ini. Siapa orang ini? Siapa yang dimaksud orang ini? Yang berfatwa asal-asalan. Di mana dikatakan, bisa kita katakan orang yang berfatwa asal-asalan itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang ini. Karena Rasul mengatakan selanjutnya, halasalu iza lam ya'lamu. Bukankah seharusnya dia bertanya apabila dia tidak memiliki ilmu? Jangan jawab asal-asalan. Kemudian Rasul mengatakan, innama syifa'u as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Bukan bodoh tapi berfatwa, kira-kira begitu ya. Maka orang bodoh yang berfatwa dicela oleh Allah dan Rasulnya. Mafhumnya apa? Orang bodoh yang berfatwa, kalau fatwanya benar salah, apalagi fatwanya salah. Ya enggak? Loh Ustadz, kenapa orang bodoh berfatwa kalau fatwanya benar salah? Orang bodoh nih berfatwa, kalau fatwanya benar salah, apalagi kalau fatwanya salah, lebih salah lagi. Kenapa orang bodoh kalau berfatwa benar itu salah? Karena benarnya hanya kebenaran. Kebenaran aja dia benar gitu loh. Kebenaran aja dia benar. Dan dia tidak masuk ke dalam pintu fatwa, maaf, dia tidak masuk ke bab fatwa lewat pintunya. Bab fatwa itu ada pintunya, yakni pintu apa? Belajar. Iya toh? Kalau benar ya kebetulan aja, dan yang namanya kebetulan bukan sesuatu yang senantiasa terjadi. Makanya fatwa seorang alim, zon dugaan kita apa? Nah ini bagus ini.
fatwa seorang alim, zon dugaan kita adalah apa? Fatwa mereka benar. Iya toh? Sampai terbukti salah. Adapun fatwa seorang jahil, maka zon dugaan kita fatwanya salah. Jangan dibalik. Kalau antum dengar fatwa dari orang jahil, wah bener ini dia nih. Coba deh, Ibnu Taimiyah kan menyebutkan 4 tadi, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, betul ya? Kalau ada satu masalah, jangan-jangan ente nggak tahu dia sudah pernah berfatwa. Husnuzon ya. Kalau dia berfatwa, bisa jadi dia tunjukkan hujahnya, bisa jadi dia tidak tunjukkan hujahnya. Husnuzon lagi ya. Kalau nyampe hujahnya kepada antum, bisa jadi antum paham, bisa jadi nggak paham. Husnuzon lagi ya. Kalau antum paham, bisa jadi kemudian apa? Dia benar. Alhamdulillah. Kalau nggak benar, nah terus. Maka yang pertama kali ketika berhadapan dengan fatwa ulama-ulama yang makbul, husnuzan. Iya kan? Nah orang ini, ya, ketika dia berfatwa, fatwanya salah, menyebabkan seseorang mati dengan sebab fatwanya, Rasul mengatakan orang itu menjadi sebab si fulan itu mati. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang ini berfatwa asal-asalan. Sebagai bukti Rasul mengatakan, kenapa dia tidak bertanya apabila dia tidak memiliki ilmu? Bukankah obat dari kebodohan adalah bertanya? Berarti orang ini bodoh. Rasul celah. Beda dengan seorang alim yang terjatuh kepada kesalahan. Dua-duanya salah ya. Seorang alim yang terjatuh kepada kesalahan, apa kata Rasul? Dapat apa? 1 pahala. Betul. Adapun orang yang bodoh jatuh kepada kesalahan, apa kata Rasul? Semoga Allah membinasakannya. Sama-sama tuh jatuh kepada kesalahan. Loh, Allah dan Rasulnya nggak adil. Masa orang alim dapat pahala orang bodoh? Ini justru supaya untuk menutup pintu agar orang bodoh jangan gampang-gampangan berfatwa. Iya toh? Baik. Kita jeda ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Sampai di situ ya narasi kita. Nanti kita lanjutin nih narasi kita nih. Ya. Ini apa? Saya tidak baca kata per kata, kalimat per kalimatnya. Jadi ini kalau antum hendak apa? Hendak membaca buku ini secara lanjut, minta tolong bacain sama ustadz-ustadz antum yang ada di sini. Ya. Tapi begitu ya, saya ringkas saja kalimat-kalimatnya, saya bentuk dalam suatu apa narasi. Insya Allah ta'ala nanti ba'da sholat maghrib kita lanjutkan sampai di halaman berapa tadi? 41. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.